Dari mana datangnya pengemis bau ini? Keluar. Jangan ganggu urusanku. Kak, Duduk, anak yatim piatu. Kak lapar. Kak sudah berapa hari nggak makan? Nih, makan juga. Kak, aku Duo-Duo. Nama kakak siapa? Kak, panas banget. Tolong, ada orang. Tolong, ada yang bisa nyelamatin kita. Aku akan membalasmu. Masih panas banget. Gimana dong? Obat di rak paling atas. Pasti mahal banget. Pasti bisa nyembuhin kakak. Oh tidak, botol ini berisi asam sulfat. Duo-duo. Kakak perempuan. Dua-dua nggak sengaja nyolong. Dua-dua mau nyelamatin orang. Adik kecil, kau tidak boleh menyentuh itu. Duo-duo. Mataku. Apa yang terjadi pada duo-duo? Ini asam sulfat. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ayo. Dokter, bagaimana keadaannya? Anak ini sudah menderita leukemia. Fungsi fisiknya terlalu buruk. Matanya tak bisa diselamatkan. Tapi anak ini sangat baik. Dia bersedia mendonorkan korneanya sendiri untuk kakaknya. Satu orang buta, lebih baik daripada dua orang yang tidak bisa melihat. Setelah penglihatan sang kakak pulih, dia bisa menjaga adiknya. Jangan sakiti duo-duo. Bagaimana jika dokter dan pasien sangat resisten? Lakukan operasi sesegera mungkin. Kalau tidak, mata kedua orang itu tidak bisa diselamatkan. Aku bisa melihat. Mata duo-duo. Ini. Kau sudah bangun. Sepertinya operasi transplantasi berhasil. Duo-duo terima kasih. Kak, Dua-Dua kenal leukemia sejak kecil. Ayah dan ibu juga tidak menginginkan Dua-Dua lagi. Dua-Dua kasih mata Dua-Dua ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Dua-Dua. Kakak berjanji. Kakak pasti akan baik pada duo-duo. Saat duo-duo sembuh, kakak akan membangunkan duo-duo istana besar. Lalu membelikan duo-duo banyak sekali mainan. Selalu di sisi duo-duo, bisa kan? Dua-Dua percaya sama kakak. Luka di tubuhmu sudah hampir sembuh total, tapi racun di tubuhmu perlu dimetabolisme sendiri untuk dikeluarkan. Di dahimu, setelah urat hitam memudar, akan hilang setelah ingatanmu kembali. Lalu dokter, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 3 tahun. Tiga tahun kemudian. Ayah. Sudah 3 tahun, masih belum ada kabar tentang Xiaowen. Aku yakin kita pasti bisa menemukan Xiaowen. Tapi tubuhku saat ini mungkin tak akan bertahan sampai akhir tahun. Aku hanya ingin melihat Xiaowen sekali lagi sebelum aku mati.
Melihat Xiaowen sekali lagi. Kita pasti akan menemukannya. Kita hampir sampai di Yangchen. Ayah pergi ke rumah sakit untuk istirahat dulu. Aku akan membawa orang untuk mencari Xiaowen. Kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Semua urusan grup telah kau kelola. Dan kau telah menemani ayah mencari Xiaowen. Ayah, jangan bicara begitu. Bukankah ini semua yang seharusnya kulakukan setelah kita menemukan Xiaowen? Aku akan memenuhi janjiku dan mentransfer 10% saham grup atas namamu. Pak Tua. Yang kuinginkan adalah seluruh grup SEAL. Anakku. Kau di mana? Yangchen. Bagaimana Duo-Duo? Enak? Apapun yang kakak beli paling enak. Enak. Kakak akan bekerja keras cari uang dan membelikannya untuk Duo-Duo setiap hari. Kakak yang terbaik. Gadis nakal. Ada makanan di seluruh wajahmu. Kamu kenapa? Duo-Duo. Tunggu di sini untuk kakak. Kakak akan menelepon. Mungkinkah? Nomor yang baru saja muncul di kepalaku. Yang baru saja muncul. Mungkinkah itu nomor keluargaku? Siapa kau? Kenapa kau punya nomor militer? Segera tutup teleponnya dan lupakan nomor ini, atau kau akan terbakar. Apakah kalian keluargaku? Raja Serigala Bos Besar. Halo, apakah itu kau Raja Serigala? Cepat, lacak lokasi nomor ini. Siapa ini? Siapa ini? Bocah brengsek itu ada di Yangchen. Selama ini, kita harus segera memberitahu Tuan Muda Zunwen. Duo-Duo. Ada apa? Duo-Duo. Bos Leopard, apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Zunwen akan segera tiba. Kita akan menunggunya. Duo-Duo bangun, Duo-Duo. Jika Duo-Duo kambuh, dia bisa kehilangan kesadaran dan syok. Duo-Duo, kau sudah bangun. Ada apa ini? Di siang bolong begini. Memanfaatkan gadis kecil? Itu tidak berperi kemanusiaan. Benar. Bajingan. Dia cuma anak kecil. Tega banget sih lo. Bunuh dia. Bunuh dia. Cepat, bawa gadis kecil itu. Bawa dia ke rumah sakit. Duo-Duo. Sangat mudah. Berbadan sehat. Dan berpakaian seperti pengemis. Dia pasti seorang pemalas tak berguna. Orang seperti dia hanya membuang-buang udara. Ya, aku jadi marah melihat orang seperti ini. Bunuh dia. Aku sedang menyelamatkannya. Ayo hajar dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Lebih keras. Cabut. Bunuh dia. Kenapa? Aku terus merasa seperti ada yang memanggilku. Ayo, kita lihat. Bunuh dia.
Ayah. Sedang apa ayah di sini? Ada apa ini? Banyak sekali orang. Hanya sampah masyarakat yang membuat keributan. Aku akan mengurusnya. Kau di sini. Lega rasanya. Ayah, kembali ke rumah sakit. Ayah harus istirahat. Xiao Liu. Pelan-pelan. Aku terus merasa seperti ada yang memanggilku ke sana. Aku harus pergi melihatnya. Ayah, saat ini, kesehatan ayah adalah yang terpenting. Aku di sini bersama ayah. Apa ayah tidak percaya padaku? Ayah harus kembali ke rumah sakit. Ayo pergi. Kembali ke rumah sakit. Duo kenal Rukemia The film sejak was kecil. translated Ibu and ayah tidak mau narrated Duo by lagi. Media. Macan kumbang. Duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Duo ya. Sumpah. Aku akan selalu menjaga Duo. Duo. Kakak gak jaga kamu baik-baik. Maafkan kakak. Berhenti. Ayah, lepaskan aku. Xiaowen, anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Nah, ayah akhirnya menemukanmu. Ayah, Ini semua salahku. Maafkan aku, Nak. ayah, kau ayahku. Nah, setelah sekian lama, kau telah sangat menderita. Tidak apa-apa sekarang. Ayah telah menemukanmu. Aku tak akan membiarkanmu menderita lagi. Pergi. Ayah akan membawamu ke rumah sakit. Departemen Patologi Departemen Pemeriksaan Kesehatan. 4 pengawal berlian agung pengawal Xia Tianchan. Bagaimana hasilnya? Jangan khawatir, Tuan Muda. Ayah, jangan terlalu keras bekerja. Ayah baik-baik saja. Xiaowen telah kembali. Ayah hanya senang. Xiaowen, Aku bukan anakmu. Aku mencuri jimat Buddha ini. apa? Mencuri? Dicuri? Kau bahkan berani mencuri jimat Buddha? Jimat Buddha ini. Tapi, adalah kenang-kenangan antara aku dan Xiaowen. Kau cari mati. Macan kumbang. Tuan Muda. Serat penipu ini. Maling jimat Buddha ini. Keluar dan habisi dia. Ya, tunggu. Ayah. Bocah ini mencuri jimat Buddha. Dan berpura-pura menjadi Xiaowen. Untuk menipumu. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia sedang mengigau sekarang. Karena dia memiliki jimat Buddha. Itu berarti dia pasti tahu Xiaowen. Ini juga kuncinya untuk menemukan Xiaowen nanti. Bukankah itu terlalu ringan untuknya? Jangan khawatir, Tuan. Serahkan dia padaku. Aku punya cara untuk membuatnya bicara. Ayah, kurasa macan kumbang benar. Siksa dia. Dan dia akan memberitahu kita keberadaan Xiaowen. Omong kosong. Dia sangat lemah.
menyiksanya, akan membunuhnya. Jika dia mati, bagaimana kita akan menemukan Xiaowen? Ayah, tolong tenanglah. Aku tidak berpikir jernih. Menahannya di rumah sakit juga bukan solusi. Kirim dia ke vilaku. Panggil dokter terbaik dari Kyoto. Dan buat dia cepat sembuh. Ya. Apa yang kau tunggu? Lakukan. Ya. Mereka sangat dekat. Tapi pemuda itu, kita telah mengurungnya begitu lama. Bagaimana mungkin kita belum melihat gadis kecil ini muncul? Tua. Apakah menurutmu pemuda itu mengkhawatirkan keselamatan gadis kecil ini? Pergi cari dia. Apapun caranya. Temukan gadis kecil itu untukku segera. Ya. Anjing tua licik. Kau bahkan membawa tabib Dewa Wang ke sini. Begitu Xiaowen tersayang, ingatannya kembali. Semuanya akan berakhir. Tenanglah tuan muda. Aku punya kabar baik di sini. Bicaralah. 4 raja meninggalkan Yangcheng hari ini. Si tua bangka Xia Tiancheng hanya punya 2 atau 3 pengawal biasa yang tersisa bersamanya. Oh, kau orang tua. Kau kejam. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Macan kumban. Sebentar lagi. Paham? Jangan khawatir tuan muda. Aku akan segera mengurusnya. Tuan videonya. Tua, gadis kecil itu telah diselamatkan. Dalam 3 jam, dia akan bertemu denganmu. Kerja bagus. Aku punya beberapa pertanyaan untuk gadis kecil itu. Terima kasih sudah nyelamatin Duo-Duo. Kakakku mana? Kakakku di mana? Jangan takut, nak. Kakak Mular yang meminta kami untuk menyelamatkanmu. Udah kuduga. Kakak gak mungkin ninggalin Duo-Duo. Gadis yang baik. Paman, aku punya pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Apakah kakakmu mencuri liontin Buddha yang ada di lehernya? Gak. Kakakku gak mungkin nyolong. Kakak bilang, liontin Buddha itu penting banget buat dia. Dia selalu bawa. Xiaowen, kau benar-benar anakku. Xia Zunwen. Ayah, kenapa kau di sini? Ayah, dengan aku di sini bukankah kau seharusnya merasa tenang? Bajingan kau. Beraninya kau membohongiku. Aku akan membuatmu membayar atas kebodohanmu. Dia sudah bangun. Di dalam teh ini, ingatanku akhirnya kembali. Aku telah mencarimu begitu lama. Bermimpi untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dan sekarang, aku akan melakukannya. Entah aku membunuhmu atau tidak, sepertinya sangat penting bagimu. Aku, seorang dokter Universitas Harvard. Dan kau ini apa? Kenapa aku? Bahkan untuk namaku sendiri, tidak pantas memilikinya. Kenapa? Kenapa kau terlahir dengan sendok perak di mulutmu? Sementara aku hanyalah yatim piatu yang tak diinginkan. Kenapa kau bisa memiliki segalanya tanpa usaha apapun? Sementara aku berjuang seumur hidupku untuk menjadi tak lebih dari seekor anjing di keluargamu? Kenapa? Katakan padaku, kenapa begini? Aku tak akan menerima ini.
Aku tidak terima. Aku akan melawan takdir. Dan mengubah takdirku. Menggelikan. Kau telah melakukan segala kejahatan. Dan tetap tidak mendapatkan apa-apa. Aku akan selalu menjadi langit. Dan kau bukan apa-apa. Masih membantah? Macan kumban. Ya. Ukirkan di tubuhnya untukku. 2 kata rendahan. Gue pengen dia mati. Bahkan dalam kematian masih membawa kata-kata itu. Ya. Serigala, tanda Raja Serigala. Kau bocah masih berani berpura-pura menjadi Raja Serigala? Tuan muda, masih perlu kita ukir? Omong kosong, berani-beraninya lu nodai tanda Raja Serigala. Mau mati lo? Satu tanda Raja Serigala. Membuat kalian semua takut seperti ini? Jika Raja Serigala yang asli datang, bukankah kalian semua akan mengencingi celana? Masih mau pura-pura bego sama gue? Merasa pede ya? Padahal lupa kasih tahu Neil, gadis kecil itu yang sampai lu pertaruhkan nyawa buat lindungi. Tahu nggak sekarang nasibnya gimana? Duo-duo. Apa yang kau lakukan pada duo-duo? Dia panik tuh. Bagus, gue kasih tahu ya. Gue udah jual dia ke pasar gelap. Kayaknya sekarang semua organnya udah di panen. Xia Zunwan. Aku peringatkan kau. Jika kau berani macam-macam dengan duo-duo, sumpah, akan kucek-cek kau. Nah, tunggu ayahmu. Kita ayah dan anak akan segera bersatu kembali. Mau cabik-cabik gue? Gak bakal keburu. Tiba. Kentang goreng malam ini. Berhenti. Keluar. The Xiao film Wen. was translated Ayah. and narrated by M Media. Ayah dia bohong. Jangan ketipu omongannya. Menjauhlah dariku. Kau menggunakan nyawa duo-duo untuk mengancam Xiao Wen. Aku tahu segalanya. Kau masih berani memutarbalikkan fakta di sini? Duo-duo. Xiao Wen, jangan khawatir. Duo-duo telah diselamatkan oleh ayah. Kita ayah dan anak akhirnya bisa bersatu kembali. Ayah. Tuan muda, gadis kecil itu diculik oleh 4 pengawal. Apa lu bilang? Gak guna. Semua gak guna. Ayah kau menderita selama bertahun-tahun ini. Ayah, ini salahku. Aku membuatmu mencari selama bertahun-tahun. Lihat, kau jadi kurus kering. Tidak apa-apa nak. Semuanya baik-baik saja sekarang. Ayah akan menebusnya untukmu. Kita ayah dan anak tidak akan pernah terpisahkan lagi. Bakti anak yang mengharukan. Gue sampai terharu nih. Kamu ada di mana? Tangkap mereka. Berani sekali. Bajingan kecil. Berpikir untuk memberontak? Gue memberontak. Emang lu bisa apa orang tua? Masih ngerasa jadi orang terkaya di Daxia? Kata-kata lu masih dianggap hukum? Percaya atau tidak? Dengan satu kata, aku bisa membuatmu kehilangan semua yang kau miliki. Takut nih? Xia Tianchen, selama bertahun-tahun, lu sibuk nyari anak lu. Nyari anak lu. Sementara anggota dewan sejak lama sudah terhadapku, tunduk sama gue. Gue yang pegang kendali grup Ziar sekarang. Gue yang berkuasa. Menghayal.
Grup Xia adalah apa yang aku Xia Tianchen bangun dengan tanganku sendiri. Kau ingin merebut kekuasaan? Kau masih terlalu hijau. Lu belum tahu ya? Waktu lu mindahin 4 pengawal ke Yancheng, gue sita semua aset lo, Kyoto. Gue ambil semuanya. Kau cuma kerak kosong sekarang. Apa? Bahkan kalau lu manggil balik 4 pengawal sekarang, tetap aja kalah. Xia Tianchen, tamat riwayat lu. Ayah, ada apa? Ayah, Obatku. ini ayah. Kau bajingan kecil. Bagaimana? Kau berani melakukan ini? Ayah, tenanglah. Sekarang anakmu sudah kembali. Biarkan aku melindungimu dari badai. Lindungi gue dari badai? Jia Wen, kayaknya lu masih belum tahu situasi apa yang lagi dihadapi lu sama bokap lu sekarang ya? Jia Wen, gue tahu lu jago berantem. Terakhir kali gue ngejebak lu pakai banyak ahli. Lu masih bisa lolos. Kira-kira kali ini, gue nggak siap-siap dulu. Sebelum bertindak, Jia Wen, apa yang dikatakan bajingan kecil ini, mungkinkah sebelumnya dia mencoba membunuhmu? Orang tua masih ingat waktu tentara ngehubungin lu, bilang mereka nemuin anak lu? Gue udah nyelipin pembunuh bayaran di sana, tapi lu malah percaya anak lu sendiri mau bunuh lu. Bego banget sih lu. Xia Zunwan. Kaulah bajingan kecil yang sebenarnya. Aku sangat mempercayaimu. Dan kau membohongiku begitu lama. Dibohongin. Ya udah gue kasih tahu lagi nih. The film was Orang yang nyulik translated anak lu. and narrated by M Media. Itu gue. Dulu, kalau bukan karena tentara nyelamatin dia di tengah jalan, gue udah habisin dia saat itu juga. Ayah, jadi maksudmu, semua kesulitan yang kuhadapi di tentara, semua kesulitan itu, dan akhirnya dikirim ke pasukan khusus serigala tersembunyi dalam misi bunuh diri. Semua ini adalah berkatmu? Benar kan? Ternyata lu lebih pintar daripada bokap lu. Xia Tianchen. Gak nyangka kan lu? Orang yang paling kau percaya adalah orang yang selama ini melawan putramu. Dan sekarang, aku akan mengambil semua yang kau miliki. Ayah, tolong tenanglah. Jia Wen, ini salah ayah. Aku melewatkan begitu banyak kesempatan untuk menemukanmu. Ini salah ayah. Aku buta. Ayah, kau tak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku harus berterima kasih pada bajingan kecil ini. Jika bukan, karena dia mengirimku ke pasukan khusus serigala tersembunyi, aku tidak akan mencapai sebanyak ini. Xia Zunwan, pikirkan baik-baik. Dulu, jika aku tidak menerimamu, kau akan mati kedinginan di jalanan. Aku sangat mempercayaimu. Memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Beraninya kau bicara? Dari saat kau mengubah namaku menjadi Xia Zunwan, aku tak lebih dari alat bagimu untuk menemukan putramu. Tak masalah jika kau tak dapat menemukannya. Tapi bagaimana jika kau menemukannya? Bukankah kau hanya akan membuangku? Tidak. Tanpa aku. Di mana status dan posisimu saat ini? Aku berjanji untuk memberimu 10% saham Xia Corp. Itu sudah ditransfer atas namamu. Apalagi yang kau inginkan? 10%. Itu banyak sekali. Apa kau masih berpikir aku akan selamanya berterima kasih padamu? Terima kasih? Tidak cukup. Aku ingin semua yang menjadi milikmu Xia Tianchen. Xia Tianchen, sekarang tanda tangani perjanjian ini dengan patuh. Serahkan Xia Corp kepadaku.
dan aku bisa mengampuni. Hidupmu dan putramu, mimpi saja. Aku tidak akan menandatangani perjanjian ini. Pak Tua, Tuan Muda menawarkan ini kepadamu sebagai tanda hormat. Jangan keterlaluan. Xia Tianchen, aku bisa membunuhmu. Sekarang juga. Dan aku masih bisa mendapatkan Xia Corp. Alasan aku memberimu kesempatan ini adalah untuk membalas budimu karena telah merawatku bertahun-tahun lalu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Xia Zunwen, kau sedang bermimpi. Sebagian besar bisnis Xia Corp adalah dengan militer Xia Agung. Jika tanpa persetujuan dariku, kau tidak akan pernah mendapatkan Xia Corp. Xia Tianchen, apa kau pikir aku telah menjalankan Xia Corp selama bertahun-tahun tanpa mengetahui masalah ini? Apa kau pikir aku akan membawa masalah ini sampai ke titik ini? Apa? Kau telah mendapatkan dukungan militer? Kau tak punya apa-apa lagi sekarang. Tanda tangani saja perjanjian ini. Cari tempat untuk pensiun dengan tenang. Itu pilihan terbaikmu. Tanda tangani, dan aku akan membiarkanmu dan putramu hidup. Mustahil. Militer tidak akan pernah mendukung bajingan sepertimu. Aku Xia Tianchen telah berada di Shanghai selama beberapa dekade. Aku tidak mudah diintimidasi. Kau benar-benar keras kepala, kan? Black Panther, baik Tuan Muda. Penembak jitu di posisi. The film was Raja translated Serigala, tunggu and saja kau. narrated Aku by akan M. datang Media. untukmu. Tak ada di dunia ini yang tak berani kulakukan. 3. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan hidup. 2. Bajingan. Tembak. Ayah, Xiaowen, ayah baik-baik saja. Xia Zunwen. Akan kubuat kau membayar dengan darah. Orang tua bodoh, biar kuajari kau. Aku akan mematahkan satu lenganmu dan meninggalkan yang satunya agar kau menandatangani perjanjian. Jika kau terus keras kepala, selanjutnya adalah putramu yang berharga. Bajingan, paling banter kau hanya berani melukaiku. Semuanya, bidik Xiaowen. Biarkan orang tua bodoh ini melihat apakah aku berani atau tidak. Bajingan, jika kau berani menyentuh Xiaowen, meskipun nyawaku taruhannya, aku akan mencabik-cabikmu. Nyawamu yang tua, berapa harganya? Kau terus mengatakan betapa kau mencintai dan merindukan putramu. Tapi apa kenyataannya? Kau lebih suka melihat putramu mati daripada menyerahkan sahamnya. Serahkan saja. Kau hanyalah bajingan munafik dan sok suci. Omong kosong. Xiaowen tidak seperti yang dia katakan. Di mata ayahmu, kau lebih penting dari apapun. Ayah, bagaimana aku bisa terpengaruh oleh provokasi bajingan ini? Cukup. Aku tak punya kesabaran untuk menonton ikatan ayah anakmu. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya. Kau akan tanda tangani atau tidak? Perjanjian ini, menandatanganinya adalah kematian. Tidak menandatangani, memberimu secercah harapan. Trik kecilmu. Apa kau pikir aku tidak bisa melihatnya? Baiklah. Baik. Masih keras kepala ya? Kau lebih memilih uang daripada putramu, kan? Baik, kalau begitu aku akan mengurus putramu dulu. Dan kemudian perlahan menyiksamu. Tunggu. Lepaskan saja kami. Perjanjian ini kita tanda tangani. Xiaowen, jangan setujui persyaratannya. Mereka tidak berani membunuh kita. Ayah aku telah berada di medan perang selama 15 tahun. Bagaimana mungkin dia takut, bajingan kecil ini? Tapi kondisi fisikmu saat ini. Ayah, jika kau tidak pergi ke rumah sakit, nyawamu akan dalam bahaya. Nah, ayah cuma mau
Kamu baru saja kembali. Ayah tak ingin bertemu denganmu dengan tangan kosong. Ayah, jangan khawatir. Semua yang kau hilang hari ini, nak, akan kudapatkan kembali 2 kali lipat. Xia Zunwan, selama aku menandatangani kontrak ini, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Selama kau tanda tangani, aku akan segera melepaskanmu. Baiklah. Kita tanda tangani. Ini ayah. Ayo pergi. Tunggu. Tuan muda setuju untuk membiarkanmu pergi. Tapi aku tidak. Hari ini kalian berdua tidak akan pergi kemanapun. Apa yang kau anjing kampung? Kau bukan apa-apa selain anjingnya Xia Zunwan. Berani kau menghentikanku? Orang tua? Kau sekarang bukan apa-apa selain anjing liar. Berani kau memandang rendah diriku? Xia Zunwan, aku benar-benar melebihkan emo. Kau baru saja menandatangani kontrak, dan langsung berubah sikap. Menyebutmu bajingan kecil, terlalu baik. Tuan muda, bocah ini terlalu tangguh. Pikirkanlah, The film was Dulu, translated dia lolos and dari narrated by begitu Ed banyak pembunuh Media. bayaran terbaik. Tentu saja dia hebat. Xia Zunwan, percaya atau tidak, hanya dengan satu panggilan telepon, dalam 10 menit, aku bisa membuat semua penembak jitumu terbunuh. Jia Wen, di saat seperti ini, kau masih berusaha sob jagal di depanku? Apa kau takut setengah mati denganku? Dia bilang dia akan menghabisi semua penembak jitu saya dalam 10 menit. Kau pikir kau panglima perang? Mampu mengerahkan semua pasukan? Bagaimana jika aku memang begitu? Jia Wen, kau benar-benar membuatku tertawa. Baiklah, akan kubiarkan kau yang menelepon. Tuan muda, kenapa tidak menghabisinya saja? Semakin mereka putus asa, semakin aku senang. Laksamana Juk, suara tembakan barusan berasal dari sekitar sini. Mereka datang dari sini. Halo. Ini Xia Wen. Saya sedang berada di Yangchen, dikepung oleh 6 penembak jitu. Segera beritahu militer Yangchen. Dalam 10 menit. Habisi mereka. Raja Serigala, aku telah tiba di Yangcheng. Jangan khawatir, aku akan menangani ini sendiri. Bagus. Kau punya waktu 5 menit. Temukan para penembak jitu, semua penembak jitu yang sedang menunggu di dekat sini. Lumpuhkan mereka. Ya. Jia Wen, ku berikan kau dan bapak tua bang kamu waktu 10 menit lagi untuk hidup. Saat waktunya habis, aku akan mengantar kalian ke alam baka. Jia Wen, apakah dia bisa diandalkan? Jangan khawatir ayah. Anak buahku sudah di Yangchen. Kemampuannya menyelesaikan masalah memang sempurna. Bocah kurang ajar, apakah kamu terkena? Sudah gila? Kau masih bisa mengerahkan pengawal Yangchen? Menggerakkan unit garda? Itu setidaknya pangkat laksamana. Jia Wen, jangan bilang kau berdelusi sampai mengira dirimu seorang laksamana. Saya Xia Wen, mengabdi 15 tahun di militer, menghadapi hidup dan mati berkali-kali, memberikan banyak kontribusi untuk Daxia. Memobilisasi garda kota bukanlah apa-apa. Apa susahnya? Berhenti berpura-pura bodoh denganku. Seorang laksamana Daxia memegang pangkat setara dengan seorang jenderal. Aku punya semua informasi mereka. Tapi kau? 15 tahun. Aku tak bisa menemukan informasi apapun tentangmu. Kurasa kau seorang desertir. Omong kosong. Xia Wen, jelas bukan seorang desertir. Kau tidak lihat jam berapa sekarang? Tidakkah kau lihat? Putramu baru saja merelakan kekayaan besar tanpa berkedip sekalipun, bahkan tidak gentar. Seseorang yang sangat menghargai nyawanya, sampai sebegitunya, pasti akan jadi orang pertama yang lari di medan perang. Dia akan jadi yang pertama kabur. Omong kosong. Xia Wen adalah putraku. Dia tidak seperti yang kau katakan. Putramu seorang pengecut. Identitasku
adalah rahasia negara Daxia. Tentu saja kau tak bisa menemukanku. Hanya pangkat di atas panglima perang yang digolongkan sebagai rahasia negara. Jadi, jangan bilang kau seorang panglima perang. Kau akan bilang kau seorang panglima perang, kan? Laksamana Vermilionberg, semua penembak jitu telah ditangkap. Bagus. Sekarang ikuti aku. Kita akan menemui Raja Serigala. Ya, Pembunuh, lindungi Tuan Muda. maaf, aku terlambat. Sudah kubilang kita berbeda dunia. Apa kau percaya sekarang? Kakak, aku salah. Aku salah, kumohon The film ampuni was aku. translated Bajingan and kecil, narrated kau juga by akan memohon Media. ampun? Terlambat. Kau tadi bicara soal mengukir kata-kata. Ide yang bagus. Aku juga akan memberimu beberapa patah kata. Manusia tak tahu diuntung. Lebih buruk dari anjing. Tidak, ayah, selamatkan aku. Aku sudah jadi anjingmu selama 18 tahun. Demi masa lalu kita. Ampuni aku kali ini, ayah. Jasa masa lalu. Saat kau mempermalukan ayahku dan aku. Saat kau mengirim orang untuk menembak ayahku. Apa kau memikirkan jasa masa lalu saat itu? Sekarang kematian menjemputmu. Kau memohon belas kasihan. Pengecut tak bertulang. Aku salah. Aku pengecut tak bertulang. Aku lebih buruk dari anjing. Aku salah. Ampuni aku kali ini. Aku akan jadi sapi dan kuda keluarga Sia. Terlambat. Apa? Segera cari tahu. Apa yang terjadi? Sejumlah besar pasukan sedang mendekati kita. Kita tidak tahu apakah mereka kawan atau lawan. Mungkinkah Xia Zunwen benar-benar punya dukungan Junfang? Tidak. Kita harus menemukan cara untuk membasmi pengkhianat Junfang ini. Sepertinya kita belum bisa membunuhnya. Tak bisa membahayakan keselamatan ayah mundur. Ayah, ayo ke rumah sakit dulu. Bagaimana dengan si bajingan kecil Xiaowen ini? Ayah, biarkan dia hidup untuk saat ini. Lukamu lebih penting. Ayo pergi. Mundur. Tuan Muda, apa kau baik-baik saja? Perjanjiannya. Apa perjanjiannya masih berlaku? Ini. Kesepakatannya masih berlaku. Bagus. Bagus, perjanjiannya masih berlaku. Grup Xia masih milik kita. Tuan Muda, lukamu. Ayo kembali ke Kyoto sekarang. Aku akan membalaskan dendam ini. Cepat ambilkan tandu. Cepat. Sambutan hangat untuk Raja Serigala Yuan ke Kyoto. Saya sangat senang bisa melayani Raja Serigala. Jangan ungkapkan identitasku untuk sementara waktu. Siapkan kendaraan sipil untukku. Setelah Komandan Sukui tiba, suruh dia menemuiku di hotel tertinggi. Baik, Tuan. Ayah, hari ini aku akan mengambil kembali semua yang kau hilang. Setiap hal kecil. Bajingan Xia Zunwen itu. Aku akan membuatnya membayar harga yang pantas diterimanya. Xiaowen. Ayah percaya padamu. Raja Serigala, waktu sangat penting. Kami hanya bisa menemukan kendaraan roda 3. Selama acaranya berlangsung. Siapa yang menyuruhmu parkir di sini? Pengiriman pergi ke pintu belakang. Apa kau buta? Apa kau pikir ini tempat yang bisa kau datangi? Apa kau tuli? Aku bicara padamu. Keluar dari sini sekarang, atau aku akan menghancurkan kendaraanmu berkeping-keping. Percaya atau tidak? Ya, itu mantan ketua. Mantan ketua. Berhenti di sana. Apa yang kalian berdua lakukan? Membiarkan sembarang orang masuk ke sini. Bagaimana jika mereka menyinggung para VP dan pejabat tinggi itu? Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Ya, Tuan. Mantan ketua. Apa maksud semua ini? Apa kau juga akan menghentikanku? Aku bertanya-tanya, siapa itu? Itu Xia Tianchen. Betapa rendahnya kau. Sampai naik kendaraan roda 3.
Unta sekarat masih lebih besar dari kuda. Tidak peduli seberapa rendah aku jatuh. Bukan tempatmu untuk menghakimiku. Dari suaranya. Kau masih berpikir kau, Ketua Grup Zio, Direktur Xia Zunwen, sedang mengadakan perjamuan di dalam sebuah perjamuan. Dengan statusmu, kau pikir kau pantas masuk? Xia Zunwen sedang mengadakan perjamuan. Kami di sini untuk memberikan ucapan selamat. Kenapa kami tidak diizinkan masuk? Biar ku beritahu kau sesuatu, mantan ketua, kau tak lebih dari sampah. Tak ada undangan. Enyahlah. Pengkhianat tak tahu diuntung. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku hari ini. Ketua, dua orang ini mencoba menerobos masuk. Aku tak berguna, aku tak bisa menghentikan mereka. Cukup. Kau boleh pergi. Siapa yang begitu berani? Hingga berani menangkap Ketua Grup Zio. Laksamana Macan Putih, akhirnya kau di sini. Jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang berani menyentuhmu. Laksamana lain telah tiba. Mungkinkah dia orang penting yang disebutkan Ketua Zio? Orang penting. Sebagai sesama Laksamana, status Laksamana Makan Putih sedikit lebih tinggi dari Laksamana Vermilion Bird. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Laksamana Macan Putih, anak ini mengarang fakta. Menuduhku secara palsu. Aku mendengar semuanya di luar tadi. Nah, katakan padaku, buktimu yang kau sebut-sebut itu, dari mana asalnya? Jika kau benar-benar ingin terlibat dalam urusan ini, ikutlah denganku ke mahkamah militer. Maka, akan terbukti keaslian materi ini. Kau bocah The ingusan, film was translated and mencoba narrated menakutiku by dengan pengadilan Amnesia. militer? Aku Macan Putih adalah veteran ratusan pertempuran. Bagaimana mungkin aku takut padamu, Laksamana Macan Putih? Anak ini sangat merusak reputasiku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Aku Macan Putih bisa menjamin, atas namaku sendiri, untuk Ketua Zia. Bocah ini, semua yang baru saja dia katakan. Omong kosong belaka. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin ketua, orang seperti itu? Bajingan kecil ini memutarbalikkan kebenaran, mengacaukan benar dan salah. Sungguh keterlaluan. Laksamana Macan Putih, jika bajingan kecil ini tidak dibunuh, tidak akan cukup untuk meredakan amarah publik. Tangkap bocah ini. Aku tantang kau untuk menyentuhnya. Oh, Laksamana Cendrawasih juga ada di sini. Kebetulan sekali. Macan Putih, kurasa kau sengaja memihak. Bajingan kecil ini, Xia Zunwen. Cendrawasih, kau seorang Laksamana. Aku juga seorang Laksamana. Jika kita benar-benar membicarakan kualifikasi, kau setengah pangkat di bawahku. Jaga bicaramu padaku. Macan Putih, begitu kau masuk, kau sembarangan ingin menangkap seseorang. Bukankah itu pilih kasih? Aku tidak pernah memihak siapapun. Aku hanya berdiri di sisi keadilan. Berhentilah bersikap sok benar. Bukti yang baru saja disajikan. Ini cukup untuk membuktikan Xia Zunwen sangat dicurigai melakukan pengkhianatan. Kau membiarkan bajingan seperti itu bebas. Namun kau ingin menuduh orang yang tidak bersalah. Inikah keadilan yang kau bicarakan? Kau ingin buktikan? Kebetulan aku juga punya. Ini berisi bukti kejahatan Xia Tianchen. Sebagai Ketua Grup Zia, dia melakukan segala macam kejahatan dan mengkhianati negaranya demi keuntungan pribadi. Mustahil. Selama 18 tahun terakhir, aku telah mencari Xiaowenku. Dia tidak pernah ikut campur dengan operasi grup, apalagi melakukan hal-hal yang kau tuduhkan padanya. Tuan Bayu, mari kita dengar apa yang kau katakan. Xia Tianchen persis seperti yang kau katakan. Pengkhianat bangsa. Mereka ingin buktikan? Sekarang buktinya ada di sini. Mereka tak bisa menyangkalnya. Baiklah, aku ingin dengar. Bukti apa yang kau punya? Apa sebenarnya itu? Bocah, kalau aku tidak sibuk hari ini, nadamu saja. Sudah cukup untuk membunuhmu 1000 kali. Tianlong, Jenderal Militer Dacia. Siapa tadi yang bilang? Mereka tidak akan mengampuniku? Sebuah perjamuan kecil, dan aku harus datang sendiri.
untuk membersihkan kekacauanmu. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Untuk apa kalian? Tuan Qianlong, ini karena ketidakmampuan saya yang menyebabkan Anda kesulitan ini. Macan putih. Apa yang kau lakukan? Sebagai seorang laksamana, kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Tuan Qianlong harap maklum, aku bisa menangani 1 vermilion bear, tapi bajingan kecil ini mengkhianati kita dan menemukan bocah cakep untuk menyamar sebagai Raja Serigala. Aku tak berani membuat keputusan sembarangan, jadi aku harus merepotkanmu untuk datang sendiri, menyamar sebagai Raja Serigala. Berani sekali kau. Menurut hukum Xia Agung, menyamar sebagai Raja Serigala akan dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Tuan Qianlong, itu dia. Putra Xia Tiancheng Xia Wen. Dengan Tuan Qianlong di sini secara langsung, keluarga Xia Wen benar-benar tamat riwayatnya kali ini. Tak seorang pun di Xia Agung berani menentang perintah dari Qianlong. Ini salahnya sendiri. Dia berani menyamar sebagai Raja Serigala. Dia mencari kematian. Qianlong lama tak jumpa. Apa kabar? Raja Serigala. Kenapa kau di sini? Raja Serigala? Dia benar-benar Raja Serigala yang legendaris. Kita baru saja menghina Raja Serigala begitu lama. Kita celaka. Ketua, tak heran kami gagal membunuhnya berkali-kali. Bagaimanapun juga dia adalah Raja Serigala, Marsekal Agung termuda Daxia. Dulu, ketika saya mengatur dia untuk dikirim ke pasukan khusus Serigala tersembunyi, seharusnya saya tahu dia bisa bertahan hidup di sana. Bagaimana mungkin dia orang biasa? Tuan Qianlong, kau bilang dia Raja Serigala? Aku pernah bertemu Raja Serigala beberapa kali. Memang benar dia adalah Raja Serigala. The film was translated Raja Serigala, and aku buta. narrated by M Media. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Ampuni aku kali ini. Sudah kubilang, dia itu Raja Serigala. Kau terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Bukan hanya kau tidak percaya padaku, tapi kau juga berani memfitnah Raja Serigala. Dan sekarang kau berani memohon belas kasihan? Laksamana Macan Putih, mari. Bangun. Kita akan menyelesaikan urusan kita nanti. Raja Serigala, kau menghilang selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba muncul di sini? Grup Xia didirikan oleh ayahku. Sekarang seseorang ingin mencurinya. Jadi tentu saja aku harus kembali dan melihat. Kita semua tahu bahwa Raja Serigala adalah yatim piatu sejak kecil. Oleh karena itu, dia mengembangkan kepribadian serigala penyendiri. Aku tak menyangka ayahmu adalah orang terkaya di Daxia. Sungguh mengejutkan. Aku harus berterima kasih kepada Xia Xunwen di sini. Jika bukan karena rencananya yang berulang-ulang, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki hari ini. Raja Serigala ini disukai oleh Marsekal Agung. Sekarang adalah waktu yang krusial untuk negosiasi dengan Jepang. Sebaiknya jangan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Raja Serigala, kita sama-sama mengabdi pada Kaisar. Urusan bisnis ini harus diselesaikan oleh para pengusaha itu sendiri. Namun, bagaimanapun juga kau adalah Marsekal Agung Daxia. Begini saja, hari ini aku akan memutuskan bahwa Xia Xunwen akan mengembalikan setengah dari saham grup Xia kepada ayahmu. Anggap saja masalah ini selesai. Tuan Qianlong, Anda bijaksana. Saya bersedia menyerahkan setengah dari saham grup Xia. Grup Xia didirikan oleh ayahku. Dan kau hanyalah anak angkat ayahku. Kau tidak pantas mendapatkan setengah saham. Xia Wen, ini sebagai penghormatan kepada Tuan Qianlong dan posisi Anda sebagai Marsekal Agung, sehingga saya setuju untuk menyerahkan setengah saham. Saya sudah melakukan semua ini. Apalagi yang kau inginkan? Serahkan semua sahamnya dan ikut aku. Kejahatanmu tak termaafkan. Raja Serigala, jangan keterlaluan. Ini keterlaluan. Aku bertindak sesuai dengan hukum Daxia. Bagaimana kau bisa bilang aku keterlaluan? Raja Serigala, kita sama-sama gubernur. Urusan dunia bisnis tentu saja di luar wewenangmu. Aku punya bukti Xia Xunwen melakukan akuisisi aset grup Xia secara curang. Aset grup Xia. Dan bukti ini sudah kukirimkan salinannya ke negara. Kau, Yakinlah BAAW. Setelah negara menerima bukti ini, akan ada penilaian yang adil. Dan semua aset grup Xia akan dikembalikan kepada ayahku. apa kau mencoba menentangku? Dia Xia Xunwen dicurigai melakukan pengkhianatan. Kita berdua gubernur. Pengkhianat seperti dia harus dibawa kembali untuk diadili. Untuk memastikan kebenarannya, dia harus diadili. Aku penasaran, bagaimana apa yang kulakukan merupakan perlawanan terhadapmu, Gubernur Qianlong.
Raja Serigala. Aku bernegosiasi denganmu karena rasa hormat. Jangan kira aku benar-benar takut padamu. Aku bahkan belum bertanya padamu. Kau seorang gubernur yang terhormat. Muncul di sini. Bukankah agak mencurigakan? Aku datang ke sini hari ini setelah menerima laporan dari Gubernur Macan Putih bahwa seseorang di sini menyamar sebagai gubernur. Untuk menjunjung tinggi kehormatan para gubernur, aku tentu saja harus datang. Qianlong, oh Qianlong. Aku melihat kedatanganmu kali ini semata-mata untuk melindunginya, Xia Zunwen. Apakah aku benar? Raja Serigala, kemanapun aku pergi, atau apapun yang aku lakukan, sepertinya kau tidak punya hak untuk menanyaiku. Qianlong. Kita berdua gubernur. Aku tidak punya hak untuk menanyaimu. Tapi jika kau berniat melindungi Xia Zunwen, aku juga tidak akan tinggal diam. 3 tahun lalu, kau dianugerahi gelar gubernur. Menjadi gubernur termuda Daxia. Saat itu, kecemerlanganmu sangat mempesona. Bahkan aku harus menghindari ketajamanmu. Tapi, kau menghilang selama 3 tahun. Segalanya telah berubah. Apakah kau masih Raja Serigala yang sama? Gelar Raja Serigala, bagiku, hanyalah sebuah kesombongan. Bahkan jika aku hanya seorang prajurit biasa, aku punya hak dan kewajiban kepada Daxia untuk mendedikasikan semua yang kupunya. Kau sengaja menentangku. Kau melindungi seorang pengkhianat. Apakah itu melawan seluruh Xia Agun? Kau sendiri yang mengatakannya tadi. Kita sama-sama gubernur. The film was Kau tidak translated berhak menanyaiku. and narrated by M. Dan Media. sekarang sama saja. Kau tidak punya hak untuk melakukan apapun padaku. Jangan khawatir. Aku sudah melaporkan apa yang terjadi hari ini, kata demi kata ke mahkamah militer. Jika kau benar-benar telah melakukan tindakan pengkhianatan, hukum Xia Agung tidak akan mengampunimu. Pengadilan militer. Aku percaya, keadilan ada di hati rakyat. Apa kau pikir? Kau masih punya kesempatan untuk keluar dari sini. Qianlong. Apa maksudmu? Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Saat aku datang ke sini, aku sudah menyuruh garda kekaisaran mengepung tempat ini. Begitu aku memberi perintah, mereka akan menyerbu masuk dan menghabisi semua orang ini. Semuanya. Gubernur Qianlong, kau benar-benar berani membunuh Gubernur Raja Serigala. Apa kau gila? Raja Serigala sudah tiada selama 3 tahun. Jadi bagaimana jika dia menghilang selama 3 tahun lagi? Lalu kenapa? Kau harus tahu bahwa atasan di dinasti Xia Agung telah mencoba segala cara untuk menemukan Raja Serigala. Apa kau pikir setelah kau membunuh Raja Serigala, atasan dinasti Xia Agung tidak akan tahu? Tak akan ada yang mencurigai saya. Kalaupun ada beberapa keraguan dengan pamor saya bisa sepenuhnya menumpasnya. Karena kau begitu setia pada Raja Serigala, maka kau akan menemaninya ke alam baka. Raja Serigala, si Qianlong ini pasti gila. Seorang gubernur bisa mengerahkan pasukan garda kerajaan yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Karena aku berani muncul. Aku sudah membuat persiapan matang. Aku tahu kau Raja Serigala sangat kuat. Tapi, bisakah kau melawan ribuan pengawal istanaku? Hari ini kau pasti akan mati. Sepertinya kau juga sudah siap. Aku hanya tidak mengerti. Bimi Xia Zunwen belaka. Kau berani mengerahkan begitu banyak pengawal kekaisaran, dan bahkan bertindak sejauh membunuh seorang gubernur. Tujuanmu bukan hanya untuk grup Xia kan? Raja Serigala memang cerdik. Aku akan membiarkanmu mati setelah mengetahui kebenaran hari ini. Aku sudah membuat kesepakatan dengan Jepang. Sebuah perjanjian telah dicapai. Tunggu sampai Jepang menyerang Daxia. Aku akan berkolaborasi dari dalam. Bekerja sama dengan Jepang. Kita akan merebut Daxing dalam satu serangan. Aku tidak pernah mengira orang yang mengkhianati bangsa adalah kau. Kau telah mencapai puncak kekuasaan. Mengkhianati negaramu berpihak pada Jepang. Apa untungnya bagimu? Jepang telah berjanji padaku bahwa setelah aku merebut Daxia, aku akan menjadi penguasanya. Bagaimana dengan konglomerat Xia? Kamu memiliki Xia Zunwen, merebut konglomerat Xia untuk bekerja sama dengan Jepang kan? Jadi, bangsa Jepang keparat itu yang berasal dari Dongyin, meskipun tangguh dalam pertempuran,
sangatlah rakus. Konglomerat Zia adalah perusahaan perdagangan asing terbesar Daxia, Jepang. Telah lama menginginkan konglomerat Zia. Kendali saya atas konglomerat Zia hanyalah jembatan penghubung bagi mereka. Aku tak percaya bahwa Komandan Qianlong yang terhormat adalah seorang pengkhianat, bajingan. Benar-benar lucu. Sejarah ditulis oleh para pemenang selalu begini. Setelah aku mengambil alih sebagai penguasa Daxia, tak seorang pun akan peduli apa yang telah kulakukan. Qianlong, kau bersekongkol dengan musuh asing melawan Daxia. Bisakah kau menghadapi para prajurit yang menyerahkan nyawa mereka untuk Daxia? Lalu, siapa yang bisa melawanku? Aku telah mencapai jasa-jasa besar untuk Daxia. Kau hanya bocah ingusan. Berada di antara 10 komandan bersamaku? Apakah Daxia telah memperlakukanku dengan adil? Raja Serigala juga dipromosikan secara luar biasa menjadi komandan atas jasanya yang luar biasa. Ini adalah pengetahuan umum. Setelah aku menjadi penguasa Daxia, The film aku was akan memimpin translated Daxia and menuju narrated kemakmuran, by M. Media. menjadikannya bangsa kita yang paling kuat. Qianlong, kau berpihak pada iblis-iblis Jepang itu. Bahkan jika kau mendapatkan Daxia, kau takkan lebih dari boneka Jepang. Aku punya rencana sendiri. Namun, kau tak akan hidup untuk melihat hari itu. Karena kalian semua telah mendengar rencanaku. Maka, kalian semua akan mati di sini hari ini. Komandan Qianlong, kami bersumpah akan merahasiakanmu. Tolong ampuni kami. Jika kalian harus menyalahkan seseorang, salahkan Raja Serigala. Kalian hanya akan dikubur bersamanya. Xiaowen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Qianlong ini, dia kejam. Hal semacam ini, dia mampu melakukannya. Bos, aku akan melindungimu. Kau dan Paman Xia pergi duluan. Jangan khawatir, aku sudah merekam semuanya yang terjadi hari ini dan mengirim semuanya melalui satelit militer. Aku sudah mengirim semuanya. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Seseorang akan segera datang untuk menangani Qianlong. Raja Serigala, karena aku berani mengungkapkan rahasia ini. Aku telah membuat persiapan matang. Qianlong, kau harus tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saat aku tiba, aku sudah memblokir semua sinyal di sini. Dan memasang gangguan di sekitar gedung ini. Aku juga mengganggu gedung ini. Kalaupun kau menggunakan sinyal satelit, kau tak akan bisa mengirimkan informasi apapun dari sini. Seperti yang terjadi, aku bisa memberitahumu mengapa aku tidak menangani Xia Zunwen sebelumnya. Itu untuk memancing keluar parasit militer sepertimu. Kau pikir aku tidak akan siap? Gertak sambal. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghentikan pasukan saya. Serang. Mustahil. Raja Serigala, apa yang telah kau lakukan? Qianlong, pasukan yang kau bawa mungkin sudah kembali ke kamp militer sekarang. Kau sendirian sekarang. Mustahil. Pasukan saya hanya menerima perintah dari saya dan Panglima tertinggi. Mungkinkah? Mungkinkah kau sudah memberitahu Panglima tertinggi kapan kau tiba? Komandan Pokong, kurasa kau sudah mendengar seluruh ceritanya. Tolong keluar dan tegakkan keadilan. Marsikal Pemecah Langit, Panglima Tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Kami memberi hormat kepada Panglima tertinggi. Bangkit. Qianlong, kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Dan hari ini kau telah membuatku kehilangan muka. Komandan, ini semua karena kesalahan sesaatku. Tolong ampuni aku sekali ini.
Pengkhianatan adalah kejahatan yang tak termaafkan. Dan kau berkolusi dengan Jepang. Apakah kau lupa bencana yang Jepang timbulkan pada Daxia kita bertahun-tahun yang lalu? Seseorang bawa mereka berbuatan pengadilan militer untuk diadili. Ayo pergi. Bos, ada apa ini? Komandan? Kenapa Anda di sini? Soalnya dia kakeknya Duo-Duo. Kakak datang nolongin Duo-Duo. Hajar penjahatnya. Kakek. Golongan darah Duo-Duo cukup langka. Ini juga menarik perhatian Panglima Tertinggi Pokong. Karena putri Panglima Tertinggi Pokong memiliki golongan darah yang sama, jadi rumah sakit militer melaporkan informasi Duo-Duo kepada Panglima Tertinggi Pokong. The film Setelah was verifikasi, translated Duo-Duo and adalah narrated by M. cucu Media. Panglima Tertinggi Pokong. Dulu aku menentang pernikahan putriku. Putriku kabur karena marah. Aku telah mencarinya. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menyangka. Panglima Tertinggi, terimalah belasungkawa saya. Terima kasih telah menyelamatkan Duo-Duo. Kalau tidak aku akan kehilangan satu-satunya keturunanku yang tersisa. Panglima Tertinggi, Anda salah paham. Sebenarnya Duo-Duo menyelamatkanku. Kakek. Waktu itu dia. Dia bawa orang ke rumah sakit. Pukul ayah dan ibuku. Dia juga bilang mau. Organ ayah dan ibu telah dijual. Dialah yang membunuh ayah dan ibu. Ketua-ketua, kau harus menyelamatkanku. Kaulah yang memerintahkanku untuk melakukan ini. Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu lakukan di Yangchen tidak ada hubungannya denganku. Kau Xia Zunwen, sekarang setelah sesuatu terjadi kau mencoba menyalahkan semuanya. Kepadaku Kang, kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Panglima Tertinggi. Bajingan Xia Zunwen itulah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Tolong ampuni aku. Enya. Jika orang sepertimu bisa dimaafkan, lalu di mana keadilan? Macan kumbang, kau membantu dan bersekongkol dalam kejahatan. Begitu banyak nyawa tak berdosa tewas di tanganmu. Dan kau, Xia Zunwen, kau berencana membunuhku berkali-kali. Hanya tuduhan percobaan pembunuhan Panglima Tertinggi sudah cukup untuk mengeksekusimu 100 kali lipat. Bos, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tunggu, itu terlalu mudah bagi mereka. Bawa mereka ke kantor polisi. Selidiki semua kejahatan mereka selama bertahun-tahun. Pastikan semuanya diperiksa secara menyeluruh. Baik, Tuan. Tunggu beritahu polisi bahwa aku merekomendasikan mereka dieksekusi dengan cara diiris perlahan. Jangan khawatir, Panglima Tertinggi. Kedua bajingan ini akan dieksekusi dengan hukuman mati pengirisan perlahan. Seseorang. Ayo pergi. Panglima Tertinggi, Tuan Raja Serigala, kami dipaksa oleh Xia Zunwen. Dia telah diadili. Kami ingin mengundang Ketua Xia Tiancheng kembali untuk memimpin perusahaan Xia lagi. Ayah, semua ini awalnya milikmu. Duo-Duo, kemarilah. Kita mau kemana? Ini adalah Kau sudah bangun. Sepertinya transplantasinya berhasil. Duo-Duo, terima kasih. Duo-Duo kenal leukemia sejak kecil. Mama papa nggak mau Duo-Duo lagi. Duo-Duo kasih matanya ke kakak. Kalau kakak sembuh, kakak harus jagain Duo-Duo. Aku bersumpah. Aku akan selalu baik pada Duo-Duo. Saat Duo-Duo sembuh, aku akan membangunkan Duo-Duo istana yang besar. Dan lalu aku akan membelikan Duo-Duo banyak sekali mainan. Dan tetap bersama Duo-Duo selamanya, oke? Bagus, Duo-Duo percaya sama kakak. Tentu saja kita akan membangunkan Duo-Duo istana yang besar. Dan lalu kita akan membeli banyak sekali mainan. Dan kakak akan selalu bersamamu. Kita takkan pernah berpisah, oke? Asik. Duo-Duo, saat kita sampai di kelas, kau harus mendengarkan guru, oke? Setelah sekolah, Kak Wei akan menjemputmu, oke? Ya, cita-cita Duo-Duo sekolah.
Tapi dua-dua takut. Anak-anak lain gak suka sama aku? Oh, dua-dua. Jangan takut. Aku sudah membeli sekolah ini. Dan aku telah mengatur seorang guru khusus untuk mengajarimu. Aku yakin dua-dua kita akan segera menyusul anak-anak lainnya. Dua-dua bakal berusaha. Bagus. Pergilah. Dadah. Ayah baru saja mengambil alih grup Zia. Aku khawatir masih ada banyak yang harus dilakukan. Ayah tidak harus datang sendiri. Aku dan dua-dua sangat cocok. Saat aku melihatnya, itu mengingatkanku pada The film was bagaimana aku translated telah and mengecewakanmu di masa narrated lalu. by M. Ayah. Media. Itu semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah. Anak yang sudah dewasa di luar kendali ayahnya, bahumu, sekarang memikul tanggung jawab yang lebih berat. Aku telah memutuskan untuk membesarkan dua-dua dengan baik mulai sekarang. Saat dua-dua besar nanti, dua-dua kecil akan mengambil alih grup Zia kita. Bagus. Raja Serigala Popong Dushai meminta kehadiran Anda. Dia bilang dia mendeteksi mata-mata Jepang yang telah memasuki wilayah Daxia. Sukui, kirim seseorang untuk melindungi dua-dua. Aku curiga agen-agen Jepang ini ada di sini karena eksekusi Xia Zunwen. Panglima tertinggi, tolong. Panglima tertinggi, ada kabar tentang mata-mata Jepang. Jepang mengirim mata-mata ke Daxia setiap tahun. Kirim mata-mata. Kali ini adalah tugas besar. Ini luar biasa. Mohon Panglima berikan perintah. Pasukan khusus serigala tersembunyi siap siaga. Qianlong berkolusi dengan Jepang. Aku curiga ini adalah serangan Jepang. Kemungkinan terkait dengan eksekusi Qianlong. Maksudmu Jepang? Mungkin memulai perang? Mereka tidak punya nyali. Menurut intel yang dapat diandalkan, mata-mata Jepang yang tiba kali ini dikenal sebagai pembunuh paling mematikan di Jepang. Inoue Kojiro. Yang aku khawatirkan adalah mereka akan mencelakaimu dan keluargamu. Ayahku punya 4 raja berlian yang melindunginya dengan ketat. Seharusnya tidak ada masalah jika mereka ingin bergerak. Dua-dua, gawat. Kak, tolongin aku. Aku takut, Kak. Jangan takut dua-dua, kau di mana? Kakak akan datang menyelamatkanmu. Raja Serigala, jika kau ingin gadis kecil ini hidup, gadis kecil untuk hidup, malam ini pukul 20, Gudang Kota Selatan, datang sendiri. Jangan coba-coba bermain curang. Kau harus tahu betul tentang metode Jepang kami. Bajingan kecil. Aku peringatkan kau. Jika kau berani menyentuh dua-dua, aku akan mencabik-cabikmu. Bajingan kecil ini berani menculik cucuku. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan meratakan Jepang. Jangan khawatir Panglima, aku akan berhasil. Aku akan membawa dua-dua kembali. Aku akan mengirim seseorang bersamamu. Terlalu berbahaya untuk pergi sendiri. Jepang kejam. Untuk memastikan keselamatan dua-dua, lebih baik aku pergi sendiri. Baiklah, aku akan meminta anak-anak buahku diam-diam mendukungmu. Ini pasti Gudang Kota Selatan. Jangan takut dua-dua. Kakak datang untuk menyelamatkanmu. Berhenti. Siapa di sana? Orang yang kau cari. Kau Raja Serigala? Tidak terlalu mengesankan. Omong kosong. Di mana Inoue Kojiro? Terburu-buru ingin mati? Apa pikiran orang-orang Zia? Rusak. Aku akan membawanya menemui bos. Kau sedang berjaga. Raja Serigala. Aku gagal melindungi dua-dua. Zukui telah gagal memenuhi kepercayaanmu. Lapor Tuan. Xiaowen telah dibawa The ke film sini. was translated takut. and narrated by M. Media. Jangan takut dua-dua. Kakak akan membawamu pulang sekarang. Kaulah orang dari bangsa Zia, Adipati Raja Serigala. Berani datang sendiri? Kau punya nyali.
Lepaskan Duo-Duo. Aku bisa memberimu kematian yang nyaman. Kenapa kau tidak? Lihat ke belakangmu. Kau membunuh informan kami di kerajaan Wa. Kau berani datang ke sini sendirian hari ini. Apa kau pikir kau masih bisa selamat? Dengan pesuruh kecil ini, kau ingin nyawaku. Sombong. Lakukan. Terlalu lemah dengan kekuatan seperti ini. Di Xia Agungku, kau bahkan tak bisa jadi satpam. Raja Serigala benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan jika aku sendiri yang bertindak, akan sulit untuk menaklukkanmu. Kaca. Baiklah. Raja Serigala, bergabunglah dengan kerajaan Wa kami. Selama kau bersedia bergabung dengan kerajaan Wa, sebutkan syarat apapun. Uang wanita, status kekuasaan, kau bisa mendapatkan semuanya. Aku warga Xia Agung. Kau ingin aku mengkhianati Xia Agung? Mimpi saja. Jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu sekarang. Aku tidak takut mati. Kami orang-orang Xia Agung. Lebih baik mati daripada menyerah. Pasukan Xia Agung telah mengepung tempat ini. Bahkan jika kau membunuhku, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Tidak. Su Kui. Pergi. Siapa yang menyegatmu? Jangan takut, jangan takut. Raja Serigala. Aku tidak menjaga Duo-Duo dengan baik. Apakah sekarang? Anggap saja sebagai penebusan dosa. Su Kui ini bukan salahmu. Ini salahku. Aku meremehkan Jepang. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Dokter pasti akan menyembuhkanmu. Raja Serigala. Bisa menerima peluru untukmu. Adalah kehormatanku. The film was translated and Zukue sudah mati. narrated by M Media. Itu sepadan. Su Kui. Tolong. Su Kui. Xiaowen. Su Kui mengorbankan dirinya untuk negara. Aku akan melapor kepada raja. Dan meminta agar dia secara anumerta dihormati sebagai seorang martir. Tidak. Ini salahku. Akulah yang membuat Su Kui terbunuh. Xiaowen. Sekarang bukan waktunya untuk berduka. Kau punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Xiaowen, dengarkan. Bersiaplah. Raja telah memberi perintah. Jepang telah bertindak terlalu jauh. Xiaowen Panglima Perang kau dengan ini diperintahkan untuk segera pergi ke perbatasan. Bersiaplah untuk menghancurkan Jepang kapan saja. Misi diterima. Xiaowen menyelesaikan misi ini akan menjadikanmu pahlawan terhebat dari kerajaan Daxia kita. Aku dan ayahmu akan menjaga Duo-Duo. Jangan khawatir. Kak pergi-pergi.